Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta seluruh awak media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas kembali adanya seorang anak kecil kurang lebih 8 tahun sedang menangis adanya di halte di mana adanya Blok S yang berdampingan dengan lapangan bola yang ada. Mari kita ikuti kisahnya. Ada apakah dengan sosok anak kecil usia 7-8 tahun, anak laki-laki yang sedang menangis di bawah adanya halte dekat lapangan bola di Blok S yang ada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Saat itu jam menunjukkan jam 20:30 waktu Indonesia belahan barat. Ada sosok seorang bapak-bapak kebetulan sedang melewati halte tersebut. Setelah melewati kurang lebih 4 meter sebelumnya, memang si bapak sudah memperhatikan dengan adanya sosok anak kecil yang sedang menangis sendiri. Namun si bapak itu masih kebingungan. Begitu melewati si anak itu kurang lebih 4 meter, si bapak itu kembali lagi mendekati si anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu siapa? Kenapa menangis? Coba tenang. Bapak pengen tahu, barangkali Bapak bisa membantu. Kamu sendirian di sini, pulangnya kemana? Kata si bapak mengatakan demikian. Lantas si anak kecil itu sambil menunjukkan tangannya, karena dia masih menangis terseduh-seduh hingga sampai dia tidak bisa menjawab, hanya menunjukkan tangan mengarahkan jalan seberang. Coba kamu tenang dulu, tenang, jangan menangis ya. Kamu gak usah takut, kata si bapak mengatakan demikian. Tenang ya. Nah, ini kebetulan bapak bawa minum. Coba kamu minum dulu. Setelah dia minum, si anak itu baru bisa menceritakan apa yang terjadi. Kata si anak mengatakan, saya tadi duduk di sini bersama ibu. Tapi kata si ibu, nah, saya akan ke sana sebentar. Yang di seberang jalan, kamu tunggu sebentar sini ya. Lantas si bapaknya kembali bertanya, nak, kamu gak usah khawatir ya. Nah, bapak mau nanya sama kamu, ibu kamu meninggal kamu sejak jam berapa? Sekarang sudah mau jam berapa nih? Jam 18. Oh bukan, ini jam 8.30 malam hari setelah Isya. Lantas si anak itu mengatakan, sekitar jam 5 sore pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ini si ibu tega amat. Jam 5 sampai jam 8.30 kamu di sini nggak makan, nggak minum. Lantas si anaknya hanya cuman mengangguk-anggukkan kepala. Lantas, ya kalau begitu begini aja nak, kamu ikut saya ke warung, atau kalau nggak, barangkali ibunya kamu datang, kamu nunggu sebentar ya. Warung deket, saya akan belikan makanan sama minuman, kau pasti lapar. Begitu si bapaknya pergi ke warung memberikan makanan dan minuman buat si anak tersebut. Si bapak itu sampai di halte di mana adanya halte ada si anak tersebut. Namun sangat dikecewakan dan dikagetkan oleh si bapak tersebut. Si bapak bergumam, nih anak kemana ya? Saya udah belikan makanan, minuman, kok nggak ada? Apa sudah dijemput ibunya? Menurut si bapak bergumam demikian.
bapak itu berusaha mencari ke seberang di mana adanya si anak itu menunjukkan tangannya ke si ibunya. Disitulah ternyata ada pohon besar. Kebetulan pohon itu tidak jauh dari rumah tinggal penduduk di pinggiran jalan. Lantas tiba-tiba si bapak itu merasa, katakanlah orang tersebut adalah memiliki kelebihan si bapak ini. Dia merasa ada sesuatu yang ada di pohon itu yang sebelumnya memang ditunjukkan oleh tangan si anak itu. Pada saat si bapak itu berhenti di salah satu pohon di pinggir jalan tersebut, si bapak itu sempat berhenti sejenak dan berdoa. Beliau ingin mengetahui secara mata batin apakah ini yang dimaksud menurut beliau. Dalam hatinya mengatakan demikian. Lantas setelah berdoa, tiba-tiba si anak itu muncul dengan ibunya dari di balik pohon tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si bapak mendahului pembicaraan. Lah, bapak melihat saya, kata si anak mengatakan demikian. Lah, tadi kan sudah ketemu di halte. Nah, saya udah memberikan makanan loh, minuman buat kamu. Kamu pasti lapar. Lantas ibunya mengatakan, nah ini siapa nak? Ini bapak yang nolongin saya bu, ngasih minuman. Kan tadi dia pergi, katanya memberikan minum makanan. Lantas saya dijemput ibu. Tadinya sih saya mau diajak ke warung, takutnya saya dicari-cari ibu, makanya saya suruh tinggal sebentar. Lantas disitulah terjadi dialog antara si bapak dengan si ibu dan si anak. Lantas si ibu berkata, Pak, terima kasih ya atas bantuan bapak. Tadi baru saja katanya anak saya dikasih minum, terus mau dibeliin makanan minuman. Mohon maaf barangkali kaget, anak saya jemput tanpa menunggu bapak, padahal si anak udah bilang ntar nunggu si bapak dulu lagi ke warung. Lantas saya bilang, bapak siapa? Yang nolongin saya memberikan minuman makanan, kata gitu. Lantas si bapak berkata kembali, mohon maaf ya bu, kita fair aja terus terang sebagai makhluk Allah. Saya mengetahui adanya si anak dan si ibu. Kalianlah bukanlah wujud manusia yang biasanya, tapi kalian wujud manusia tapi tidak lepas dari bangsa dedemit yang ada. Betulkah seperti itu ibu? Kata si bapak dengan lugas yang mengatakan demikian. Lantas si ibu mengatakan, betul pak, saya tidak lepas dari bangsa jin. Dengan anak saya sama. Ya, saya bisa memahami bu. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Hanya perbedaannya yaitu Anda adalah golongan gaib, saya adalah manusia biasa. Tapi sebagai sesama makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, ya kita memang harus saling membantu. Selama itu dengan jalan yang baik atau positif, tidak saling menyakiti, seperti itu. Lantas si ibu mengatakan, saya kagum dengan perilaku bapak yang baik. Memang gak semua manusia itu seperti bapak. Pernah saya alami dengan anak saya sampai dikejar-kejar sama warga. Lantas si bapak itu langsung memotong pembicaraan. Bagaimana ceritanya bu? Kok bisa dikejar-kejar sama anaknya? No, di ujung sana no, yang di pohon yang rindang dekat rumah sakit Blok S. Coba terangkan kembali bu, seperti apa kronologi? Saat itu jam 10 malam, kata si ibu. Saya sama anak saya duduk di situ di bawah pohon, sedang santai. Tiba-tiba ada anak muda. Ada demit. Lantas karena mereka teriak-teriak, penduduk keluar nih. Udah saya dikejar-kejar. Mohon maaf ya bu, sebelumnya saya tidak mau membela kesana ataupun kemari. Saya ambil titik tengahnya saja. Kalau menurut saya begini bu, ibu kan tadi sama anak sudah terang-terangan sama saya.
bahwa ibu dan anak itu harus introspeksi diri. Kenapa? Di antara kita berbeda. Anda dan anak adalah makhluk gaib, saya adalah manusia biasa. Begitu pula waktu kejadian ibu di sana berhubungan dengan manusia biasa, namun tidak semua orang bisa memahami dan menerima. Orang mengatakan, oh ada demit, ada orang aneh dan sebagainya. Akhirnya mereka tanpa sadari, ya seperti tadi kita gejala inilah dan sebagainya. Yang tadi saya katakan, hanya orang-orang tertentu misalnya seperti saya bisa membedakan mana yang jin, mana yang manusia, walaupun memang sebelumnya penampilannya nggak bedanya dengan manusia. Namun di situ kan, kalau orang mengerti seperti saya, ya selama itu tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, kenapa kita harus bermasalah? Jadi kalau yang tadi kembali kepada si ibu di gejala-gejala masyarakat, saya hanya menggarisbawahi saja, lain kali hati-hati, jangan pernah diperlihatkan kepada semua orang. Anda boleh memperlihatkan kepada orang-orang tertentu yang paham hal itu. Misalnya kayak contoh saya, seperti itu aja. Jadi dengan orang yang paham, insya Allah akan aman. Karena mereka tahu perbedaan mana yang makhluk biasa, mana yang manusia biasa. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya, sebagai atas nama manusia, kalau orang awam pemikirannya itu negatif mulu, bahwa ada makhluk gaib, pasti ini bermasalah, pasti ini akan mengganggu dan sebagainya, seperti itu. Kalau orang awam penilaiannya ya sebatas itu. Makanya tolong demi keamanan dan kenyamanan, termasuk anak ibu nih, kasihan anak kecil ya, jangan pernah perlihatkan kepada semua orang. Ya kalau si kecil ini kan melihat saya apa-apa, saya sudah terbiasa. Makanya saya bilang hanya orang-orang tertentu saja kalau mau ingin diperlihatkan, jangan untuk semua orang. Ya satu, yang pertama demi keamanan dan kenyamanan kalian berdua ya. Oh ya ibu, biasa tinggal di mana? Kata si bapak mengatakan, Pak, saya sih sebetulnya lagi mencari tempat tinggal, Pak. Saya dengan anak saya berdua saja. Lantas si bapak berkata, awalnya di mana tinggal? Kata si bapak mengatakan demikian. Sebetulnya saya terlepas dari bukit Gunung Salak karena saya sudah berbulan-bulan gentayangan di daerah kota, ya kota Jakarta. Kayaknya di sini banyak pohon-pohon rindang, saya ingin mencari tempat tinggal. Lantas seorang bapak-bapak mengatakan, kalau boleh saya memberi pendapat nih. Di Jakarta itu kan sudah, ya kalau kita bicara masalah manusia tahu sendirilah, udah banyak orang merantau dari mana-mana, rumah pun udah sempit, tanah pun udah sempit. Kalau kita kembali masalah dunia lain, kalau menurut saya pribadi nih, ini pendapat saja nih, lebih baik engkau sama anak kembali ke tempat sana, lebih aman, tidak terusik, jauh dari penghuni. Saya pribadi sebagai manusia merasa engap. Jakarta bukan kayak Jakarta dulu lagi, masih jarang penghuninya, rumah pun masih jarang, tanah pun masih luas, udara masih bersih, segar. Sekarang udah polusi, baik di udara maupun di dalam tanah. Air pun di dalam tanah sudah hampir terpengaruhi oleh zat-zat kimia yang ada. Kembalilah ke sana, lebih aman menurut saya. Lantas kalau begitu saya permisi dulu ibu. Nah, hati-hati ya, bapak jalan dulu, bapak juga mau pulang. Nah, lantas mereka berpisah. Begitu si bapak kurang lebih di lampu merah adanya perempatan antara jalan Surya dengan jalan Walter Mangunkusumo dan termasuk jalan Wijaya 1 adanya. Disitulah si bapak pas tikungan merasa dikejutkan adanya
bercahaya di depan kakinya yang terinjak. Disitulah si bapak sempat berhenti dan diambillah benda itu. Entah benda apa. Setelah benda itu diambilnya, seorang tersebut bukanlah manusia biasa, tapi memiliki kelebihan-kelebihan yang ada. Katakanlah memiliki panca indera. Jadi sudah memahami dan sudah punya jawaban apa yang dimaksud benda-benda yang terinjak dan bercahaya itu. Lantas pada saat beliau mengambil benda itu, karena memang cukup digenggam oleh telapak tangan, beliau tahan di telapak tangan sambil zikir, sambil menunggu bis Trans Jakarta yang ada. Memang saat itu belum mencapai jam 21. Biasanya bis Trans Jakarta menuju antara Blok M Cibadak masih ada. Lantas disitulah sambil menunggu bis yang ada, beliau berdoa dengan tangan yang digenggam oleh satu benda. Tiba-tiba benda itu berkata, "Pak, jangan genggam erat-erat, ini saya, Pak. Ambillah, barangkali bermanfaat untuk Bapak." Benda itu sebetulnya bentuknya seperti bola bekel kecil, namun bercahaya. Setelah satu malam, beliau mendapat petunjuk adanya benda tersebut. "Pak, Bapak kan bukan manusia biasa, memiliki kelebihan panca indera. Barangkali dengan benda ini akan menambah pengetahuan dan ilmu buat Bapak." Menurut petunjuk mengatakan demikian. Setelah si bapak itu mengambil barang itu kembali yang ada di almari, beliau langsung menggenggam, langsung berbicara, "Hai, benda asing yang saya dapatkan seperti bola bekel, apa maksudnya dengan benda Anda akan menambah ilmu buat saya? Siapa Anda sebenarnya? Siapa yang ada di dalam benda itu? Keluarlah. Siapa kodamnya? Jelaskan kepada saya ingin mengetahui siapa Anda. Wujudkan diri Anda." Tiba-tiba si anak kecil itu yang sebelumnya diketahui muncul di depan si bapak dengan si ibunya. Lantas si ibunya mengatakan, "Pak, atas kebaikan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Inilah benda seperti bola bekel yang berkodam saya dan anak saya. Barangkali bermanfaat. Bapak kan seorang tabib, katakanlah orang spiritual, barangkali bisa membantu." Lantas seorang spiritual mengatakan, "Begini saja Bu, Pak, nak, kita kan nggak boleh bersekutu dengan bangsa jin. Beda dengan bangsa jin muslim dengan jin kafir. Jin itu kan dibagi dua, jin muslim dan jin kafir. Jadi kalau saya bersekutu dengan jin kafir, nauzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setan dan jin adalah musuh manusia, ya. Hanya yang esa kami bersujud, hanya yang esa kami menyembah, bukan kepadamu lah. Engkau lah adalah makhluk gaib, bangsa jin, tidak lebih dari itu. Saya belum mengetahui apakah engkau jin kafir atau muslim." Lantas anak dan ibunya dengan serentak menjawab, "Kami kebetulan jin muslim. Kalau memang Allah mengendaki dan engkau menerima dengan tulus, kami akan setia mengikuti apa perintah Anda," kata si anak dan ibunya, mengatakan dengan kalimat senada dengan kompaknya mengatakan demikian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kata si bapak mengatakan demikian. Betulkah kalian anak dan ibu adalah jin muslim yang ada? Lantas mereka lagi-lagi dengan kompaknya mengatakan, "Betul, Pak.
cahaya. Lantas sejalan dengan waktu, si bapak itu yang bermacam-macam penyakit yang ada, namun semua pasien sembuh hanya karena dengan sentuhan tangan si bapak. Satu demi satu, akhirnya si bapak itu dikenal dengan julukan tabib. Menangani orang sakit semuanya sembuh, padahal sakit itu sudah menaun. Dia adalah salah satu orang yang penyakitkan, yang katanya sudah berkali-kali ikhtiar namun tidak kunjung sembuh. Disitulah dengan sentuhan tangan si bapak, orang tersebut langsung sehat, kulit yang melepuh juga langsung kembali normal. Akhirnya dari mulut ke mulut si bapak itu dikenal. Si bapak itu masih bertanya-tanya juga, apakah ini karena bola bekel yang si anak ibu yang setia dengan saya. Dalam hatinya si bapak mengatakan demikian. Disitulah di dalam telinga si bapak terdengar suara, "Iya Pak, inilah saya. Inilah saya dengan anak saya yang selalu setia. Bila suatu saat dibutuhkan, saya selalu memantau dengan kegiatan Bapak mengobati banyak orang yang seharusnya mereka kemana-mana diobati tidak sembuh juga. Begitu ketemu Bapak, mereka sembuh semuanya atas izin Allah." Pak, kalau bisa Pak datang ke sebelah sana Pak, rumah teman saya, kasihan banget. Dia lebih dari teman saya yang di sini, udah berapa puluh tahun. Ya, katakanlah tadinya orang kaya Pak, habis-habisan Pak, kasihan banget. Insya Allah, kata si bapak, insya Allah saya akan mampir ke sana saat ini juga. Lantas mereka satu demi satu yang sakit datang ke rumahnya. Alhasil alhamdulillah, Allah mengijabah orang-orang yang sakit disembuhkan dengan melalui telapak tangan si bapak itu. Hanya diulas oleh telapak tangan si orang tersebut, baik penyakit kulit yang aneh maupun penyakit dalam, sembuh seketika saat itu juga. Lantas begitu besoknya kembali, tiba-tiba banyak orang yang hadir di rumah si bapak itu. Tiba-tiba si bapak juga merasa dikejutkan karena memang tidak terbiasanya seperti itu, dengan adanya bertemu dengan si anak, dengan si ibu gaib. Dan si bapak selama memiliki bola bekel, perubahan semakin meningkat. Di luar nalar si bapak itu, saya tidak pernah mengobati orang, tapi saya mencoba menolong satu orang. Ternyata semua orang bisa sehat. Maka dari situlah semua orang berbondong-bondong hadir dari seluruh penjuru berobat dengan si bapak tersebut yang sudah dikenal dengan namanya seorang ahli spiritual. Kalau orang mengatakan Habib, dia menjawab dengan kalimat Habib saja. Kita ke Habib, kata begitu. Padahal beliau tidak mau susah payah disebut dengan yang berlebihan. Saya cuma manusia biasa. Memang beliau sosok manusia yang sangat sederhana, namun alim dan bijaksana. Berlakunya yang sangat sopan dan santun, dan orangnya merendah, tidak mau berlebihan. Namun orang lain menunjukkan diri bahwa orang tersebut adalah orang yang terkaya, dalam arti kata hatinya tulus, baik, selalu menolong orang lain. Yang disebut Habib itu pantas, kata orang-orang warga mengatakan demikian. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan yang kami rangkai jadi satu, kami kupas kembali, kami jabarkan untuk Anda semua, sehingga Anda tahu tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan yang ada. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.